إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, wa yaqul idza ra'al matar rahmatun, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hujan turun, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmatun, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 28. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan hujan mim ba'di ma qanatu, sesudah mereka berputus asa, wa yanshuru rahmatah, dan Allah menyebarkan rahmatnya, wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pelindung lagi maha terpuji. Selain itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hujan merupakan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami turunkan ma'an mubarakan, air yang penuh keberkahan, minas sama, dari langit, fa'ambatna bihi jannatin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan air tersebut Allah tumbuhkan kebun-kebun, wahabbal hasid, dan biji-biji yang diketam. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta orang-orang yang senantiasa yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini usikum wa nafsi bitaqwallah,
Saya wasiatkan pada antum sekalian dan khususnya pada diri saya sendiri, bitaqwallah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan kepada kita, baik dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura amanu wattaqau, dan kalau sekiranya penduduk negeri, penduduk bumi, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kata Allah, pasti akan saya limpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Namun sayangnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ini, walakin kadzabu, dan akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka katanya Allah, saya siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari langit adalah berupa hujan, berupa diturunkannya hujan. Sedangkan keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari bumi adalah berupa Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan beraneka macam tumbuh-tumbuhan yang dapat kita nikmati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhubung bulan ini adalah sudah memasuki musim hujan, atau dengan kata lain sudah masuk musim hujan, maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan sunnah di musim hujan, yang mana amalan-amalan sunnah ini sudah ana catatkan dalam tulisan yang rapi dan sudah ana fotokopikan buat antum sekalian. Mungkin nanti setelah khutbah Jumat antum bisa mendapatkan ini. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan-amalan sunnah di musim hujan yang pertama adalah berdoa ketika melihat awan gelap dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarriha, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu. Berlindung kepadamu dari apa? Min syarriha, dari kejelekan awan gelap. Dalil yang menunjukkan amalan ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nashi'an fi ufuqis sama' taraka al-amal wa in kana fi salatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan gelap fi ufuqis sama', di ufuk langit, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tarakal amal, meninggalkan pekerjaan. Wa in kana fi salatin, meskipun
dalam salat. Inilah amaliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan awan gelap, dari keburukan awan gelap. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita melihat awan gelap di musim hujan. Inilah amalan sunnah yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, mengajarkan kepada kita doa ini? Jawabannya adalah, ma'asyiral muslimin, karena pada hakikatnya awan gelap yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan muqaddimah azab yang pernah Allah berikan kepada umat-umat di masa silam, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Ad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan sunnah di musim hujan yang kedua adalah berdoa ketika ada angin kencang. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata dan menceritakan dalam hadis riwayat Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat angin kencang, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Doa ini panjang, ma'asyiral muslimin, dibandingkan doa yang pertama. Namun ana sudah catatkan buat antum sekalian. Nanti antum bisa menghafalnya dan mengamalkannya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu khairaha, kebaikan angin kencang, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang dikirim dengannya. Selain memohon kebaikan, Nabi ajarkan juga berlindung dari kejelekannya. Wa a'udzubika min syarriha, dan saya berlindung dari kejelekan angin kencang. Wa syarri ma fiha, dan dari kejelekan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan dari kejelekan yang dikirim dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat angin kencang pernah membaca doa ini. Doa ini lebih pendek dan mudah kita hafalkan dibanding doa yang barusan. Doanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika ada angin kencang, Nabi berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Mudah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gampang dihafal, gampang diingat, dan gampang diucapkan di lisan, serta gampang diamalkan. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau khairaha, kebaikannya, kebaikan angin kencang. Wa a'udzubika min syarriha, dan saya berlindung kepada Engkau min syarriha, dari kejelekan angin kencang. Dari dua doa ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh kita membaca atau mengamalkannya salah satunya yang kita hafal, yang kita bisa mengamalkannya, yang mudah kita mengamalkannya. Boleh yang tadi yang panjang, dan boleh yang kedua ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Amalan sunnah yang ketiga di musim hujan adalah berdoa ketika turun hujan. Insyaallah antum doa ini sudah pada hafal semuanya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hujan turun, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Gampang, tinggal kita amalkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan sunnah di musim hujan yang keempat adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ketika turun hujan, doa apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah apa yang ingin kita minta. Yang penting kita tidak minta yang aneh-aneh, ma'asyiral muslimin. Minta yang baik-baik. Minta mobil ya boleh. Minta sepeda motor yang tidak punya sepeda motor boleh, ma'asyiral muslimin. Mungkin kita tidak pernah berangkat ke tanah suci Masjidil Haram. Ketika hujan turun kita berdoa, ya Allah sampaikanlah saya kepada rumahmu Masjidil Haram. Boleh, karena waktu itu adalah waktu istijabah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma turaddani du'a." Doa itu tidak akan ditolak dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, indan nida, ketika azan sampai iqamah. Wa tahtal matar, ketika hujan turun. Ini kita punya dua kesempatan. Ketika azan kita berdoa, setelah azan dan kita lanjutkan meminta yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kalau kita melihat hujan turun, kita juga bisa berdoa kepada Allah di waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang istijabah, ya, tidak akan ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu antum berdoa di waktu itu. Yang penting jangan meminta yang tidak yang aneh-aneh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan sunnah di musim hujan yang kelima adalah mengguyurkan badan dengan hujan, atau dengan kata lain mandi hujan. Hal ini pernah Nabi contohkan, hal ini pernah Nabi amalkan ketika Anas bin Malik radhiyallahu an kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya, kemudian mengguyurkan badannya dengan hujan, artinya mandi hujan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, kenapa? Mengapa engkau melakukan demikian?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'annahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala." Karena barusan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan. Artinya apa? Dalil ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, kita bisa mengambil keberkahan dengan air hujan, atau ngalah berkah dengan air hujan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan dan contohkan. Mandi hujan, tidak apa-apa. Yang laki, antum para kaum pria, kaum laki, boleh ketika hujan jangan takut mandi hujan, berkah, ma'asyiral muslimin. Yang penting antum sekalian menutup aurat sebagaimana seorang laki-laki. Adapun kaum ummahat, para ibu-ibu, boleh juga mandi hujan. Di mana? Mungkin yang punya rumah ada halaman belakangnya, di halaman belakangnya bersama keluarganya. Kalau di luar bagaimana Ustaz? Jangan khawatir,
Karena apabila wanita mandi di luar, ya, mandi hujan, itu biasanya bajunya kalau sudah kena air, semua lekuk tubuhnya akan kelihatan. Maka diusahakan jangan mandi di luar, mandi di dalam, yang ada ruangan yang di dalamnya dari atasnya turun air hujan langsung. Gak usah lama-lama, ma'asyiral muslimin. Nanti kedinginan, Ustaz. Iya, kedinginan kalau terlalu lama. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan sunnah di musim hujan yang keenam adalah berdoa ketika mendengar petir. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Muwatta Imam Malik, Abdullah bin Zubair apabila mendengar petir, beliau Abdullah bin Zubair mengucapkan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini doanya, yang artinya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana petir dan para malaikat bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena keduanya merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Zubair menyatakan setelah mengucapkan doa ini, inna hadza lawa'idun syadidun li ahlil ard. Ketahuilah, sesungguhnya ini adalah ancaman yang sangat keras, kata Abdullah bin Zubair. Bagi siapa? Bagi penduduk bumi. Makanya Abdullah bin Zubair mengucapkan doa subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan sunnah di musim hujan yang ketujuh dan yang terakhir adalah berdoa agar cuaca kembali cerah, karena melihat hujan tak kunjung reda, tak berhenti-berhenti, karena takut kita tertimpa banjir. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Dahulu di Madinah pernah terjadi hujan 1 pekan penuh, hujan terus 1 pekan, sehingga tanaman-tanaman para sahabat itu rusak. Binatang-binatang ternak para sahabat itu kebanjiran. Maka dengan kejadian itu para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar cuaca ini diredahkan, agar hujan ini diredakan. Maka Rasulullah berdoa. Apa doanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Doanya adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, wala alaina, dan bukan membahayakan kami. Allahumma alal akami wal jibali wal dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, wal jibali, ke gunung-gunung, wal dhirabi, dan ke bukit-bukit, wa butunil awdiyah, dan ke lembah-lembah, wa manabitis syajar, dan ke tempat-tempat tumbuhan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika hujan tidak kunjung berhenti. Maka ketika Rasulullah memanjatkan doa ini, langsung hujan diredakan oleh Allah dan tidak kebanjiran lagi waktu itu di Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa yang terakhir ini bisa kita amalkan, karena tidak menutup kemungkinan di daerah kita bisa terjadi seperti itu juga. Bahkan sering kita daerah Pamekasan, daerah Sampang, sering kalau sudah musim hujan banjir.
Mungkin ketika hujan lebat kira-kira tidak akan berhenti, maka doa ini bisa kita amalkan. Biiznillah, kalau Allah berkenan maka Allah hentikan hujan itu dan Allah akan berikan hujan yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa kita amalkan di musim hujan ini dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.